Oke, kali ini kita akan bedah sebuah cerita perjalanan yang personal banget, tapi rasanya kita semua bisa relate. Cerita tentang kembali ke Bali setelah 17 tahun nggak ke sana. Ini bukan cuma soal liburan, tapi soal menemukan kembali banyak hal. 17 tahun, coba deh bayangin, itu bukan waktu yang sebentar loh. Dalam rentang waktu segitu, sebuah tempat bisa berubah drastis. Dan yang lebih penting lagi, diri kita juga ikut berubah. Nah, yang bikin perjalanan ini jadi makin berkesan tuh ada dua lapis makna. Pertama, ini reuni dengan masa lalu setelah 17 tahun. Dan yang kedua, ini jadi perjalanan pertama setelah, ya ampun, 2 tahun kita semua terkurung gara-gara pandemi. Jadi ini kayak langkah pertama menuju dunia yang normal lagi. Tapi sebelum bisa terbang, ada semacam ritual baru yang harus dilewati. Coba lihat deh timelinenya. Beli asuransi perjalanan yang ada COVID-COVID-nya, terus tes PCR yang harganya lumayan. Ini realitas baru traveling kan? Dan puncaknya, pas mendarat di Bali, rasanya aneh banget. Kayak jadi turis di tempat yang harusnya terasa akrab. Ekspektasinya kan begitu mendarat, langsung welcome home. Tapi kenyataannya sedikit lebih rumit. Rasa senengnya agak luntur gara-gara bandara yang rasanya kok kurang oke. Terus nunggu bagasi 25 menit yang rasanya kayak selamanya. Nomor HP lama malah keblokir pula karena aturan email. Awal yang kurang mulus deh. Oke, lupakan dulu keribetan di awal. Karena ada alasan yang jauh lebih penting di balik perjalanan ini. Sebuah pernikahan keluarga yang ternyata justru jadi pintu masuk buat melihat budaya Bali dari deket banget. Dan ternyata pernikahan di Bali itu bukan cuma seremoni biasa, tapi bener-bener sebuah pengalaman total. Dimulai sebelum matahari terbit, terus proses pakai baju adatnya yang rumit banget, sampai butuh tim sendiri buat bantu, sampai ke puncaknya di mana upacaranya dipimpin pendeta. Dan semua diucapkan dalam bahasa Bali. Bener-bener pengalaman yang bikin kita tenggelam dalam budayanya. Nah, kutipan ini ngena banget. Jadi, di tengah-tengah upacara, pihak keluarga baru sadar, tamu kita yang bukan orang Bali pasti bingung ya. Itu momen yang agak kikuk, tapi juga manis, karena ini pengalaman pertama buat mereka punya anggota keluarga baru dari luar budaya Bali. Dan satu lagi yang perlu diingat, jangan bayangin ini acara yang selesai dalam beberapa jam. Enggak, resepsi pernikahan di Bali itu bisa berhari-hari. Ini bukan sekedar pesta, ini maraton budaya. Nah, selain soal keluarga, perjalanan ini juga punya misi lain. Ketemu lagi sama teman-teman lama. Teman-teman yang ternyata udah membangun kehidupan yang sangat sekali beda di Bali. Pertama ada Alvin, teman dari zaman SD yang sekarang udah jadi anak Kuta sejati. Dia udah 13 tahun tinggal di sana dan hidupnya itu soal kebebasan. Surfing, naik motor, menikmati vibe Bali yang spiritual tapi santai. Kelihatan banget kan kalau dia udah nemuin rumahnya di sini. Terus sebagai kontrasnya ada Andreas, sepupunya yang seniman tapi milih jalan hidup yang beda banget. Jauh dari hiruk-pikuk Kuta, dia justru menemukan ketenangan di Ubud. Hidupnya lebih menyendiri, damai, dan pas banget sama profesinya sebagai fotografer profesional. Jadi ada dua teman dengan dua kehidupan yang sangat berbeda. Dan mereka berdua ini seakan jadi cerminan dari Bali itu sendiri yang punya banyak banget wajah. Yuk kita lihat lebih dalam kontras-kontras di pulau ini. Nah, ini dia perbandingannya. Di satu sisi, ada Kuta yang rame, sekarang udah penuh mall, komersial, pokoknya serba sibuk. Tempatnya Alvin banget. Terus di sisi lain, ada Ubud yang ijo, tenang, dan artistik. Dunianya Andreas. Bener-bener dua dunia yang berbeda dalam satu pulau kan? Tapi ternyata nggak cuma Kuta dan Ubud. Ada wajah ketiga, Canggu. Kata Alvin sih, ini tempat paling ngehip buat para bule. Jadi, ini semacam perpaduan yang beda lagi dari yang lain. Jelas ya, jalan-jalan itu nggak lengkap kalau nggak wisata kuliner. Dan penemuan pertama yang bikin kaget itu nasi tempong. Tapi bukan lauknya. Yang jadi bintangnya justru sambelnya. Pedes, asin, unik banget rasanya. Bener-bener kejutan. Tapi ya gitu kan, nggak semua yang legendaris itu rasanya sesuai ekspektasi. Contohnya, babi guling Ibu Oka yang super terkenal itu. Udah dicoba dan ternyata ya biasa aja. Kayaknya lebih overrated gitu deh.
Dan kadang-kadang di tengah semua makanan eksotis, yang paling kita cari itu justru rasa yang familiar, yang bikin nyaman. Dalam kasus ini, ya, paket panas dari McDonald's Indonesia. Sesuatu yang sederhana, tapi rasanya kayak pulang ke rumah. Oke, jadi setelah semua pengalaman tadi, reuni keluarga, ketemu teman, keliling Bali, wisata kuliner, apa sih sebenarnya pelajaran utama dari perjalanan ini? Kalau kata Alvin, temennya tadi, keajaiban Bali itu simple. Pulau ini punya segalanya untuk semua orang. Mau cari keramaian? Ada. Mau cari ketenangan? Ada. Mau cari spiritualitas? Ada juga. Komplit deh. Tapi, si penulis cerita ini justru dapat pencerahan yang beda. Dia emang seneng buat temennya, tapi di sisi lain, dia lega banget bisa pulang ke Singapura, di mana semuanya serba teratur dan terorganisir. Dan disinilah poin utamanya. Dia bisa benar-benar ikut bahagia lihat hidup teman-temannya yang asyik di Bali, tapi dia nggak pengen hidup seperti itu. Perjalanan ini justru bikin dia sadar dan makin menghargai hidupnya sendiri yang lebih terstruktur. Ini nih, yang akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Tujuan kita traveling itu sebenarnya buat apa sih? Apakah untuk mencari rumah yang baru, atau justru biar kita lebih paham dan lebih bersyukur sama rumah yang udah kita punya sekarang?